Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan nama saya Hirwan dengan NIM 202372520112. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 program studi IPS di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Hamzanwadi dengan materi pembangunan perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Yang jelas belajar masih semangat ya? Baik. Selanjutnya kita akan ice breaking dulu ya. Kita akan memberikan semangat supaya kita semangat belajar untuk hari ini. Semangat. Ya, baik. Kemudian sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, biar kita lebih nyaman belajar, mengingat kita ini belajar tentang IPS ya. Baik, ayo sekarang kita mulai. Mana ketua kelas, silahkan dulu pimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan. Silakan. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak, sebaiknya kita berdoa dulu ya, sebelum kita mulai belajar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa antan surana wa tabtana alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfirana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta al-Fatihah. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran materi, Pak Guru mau tanya dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa lagi? Kenapa dia tidak hadir ini? Sakit. Ada suratnya?
Oh ya, baik. Kalau begitu Pak Guru absen satu-satu ya. Ya. Abduzil Jalalil Hairi. Hadir. Hadir. Kemudian Andika Pratama. Hadir. Azizia Bulan Cahwening. Hadir. Ya. Baik Ayatul Husna. Hadir. Hadir. Echa Aprilia. Hadir. Edwin Saputra. Hadir. Ilham Abdi Khairi. Hadir. Lalu Muhammad Febriansyah. Hadir. Lila Sastia Dewi. Lipia Sapina. Hadir. Margarita. Mirnawati. Baik, berarti 2 orang yang tidak hadir hari ini dengan keterangan sakit ya. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ya, mungkin kita perlu kembali sedikit ke pelajaran kita ke minggu yang lalu ya. Pelajaran minggu yang lalu. Kira-kira ada yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ya, coba Pak Guru bertanya. Hubungan dagang Indonesia ke luar negeri kira-kira apa saja yang dilakukan upaya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia? Coba siapa yang bisa jawab? Ya, ayo silakan Wadia. Melaksanakan program pinjaman nasional. Bagus. Kemudian siapa lagi? Muhammad Azil, silakan. Dagang secara langsung ke luar negeri. Ya, bagus. Terus siapa lagi? Saya Pak Ya, Azizia, silakan Azizia. melakukan diplomasi ke India. Oke, ternyata ingatan kita masih fresh ya atau masih kuat. Kita minggu kemarin kita sudah belajar tentang hubungan dagang. Ya, hari ini masih diingat. Nah, terima kasih. Ya, baik ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembangunan perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan. Ya. Jadi bab 4 ini pembangunan perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan. Selanjutnya Pak Guru ingin sampaikan tujuan pembelajaran dulu, ya. Diperhatikan, di sini ada 2 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu 1, ya, menganalisis kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan, Orde Baru dan reformasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini membandingkan kondisi perekonomian Indonesia pada awal masa kemerdekaan hingga saat ini. Ya, coba diperhatikan dulu. Perhatikan gambar yang Pak Guru tayangkan ini ya. Sini ada gambar yang Pak Guru tayangkan. Perhatikan semuanya ya. Di sini berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Ya, silakan berikan jawabannya masing-masing ya. Bagi yang mau menjawab silakan jawab langsung. 1, bagaimana perekonomian Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang? Bisa dibayangkan kan? Ya, bagaimana perekonomian kita di awal. Di awal kemerdekaan kita itu, bagaimana perekonomian kita dengan yang bisa disaksikan dengan yang ada di gambar ini. Ya, kalau dulu bagaimana perekonomian kita? Silakan. Kemudian yang kedua, mengapa ya iptek berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian satu negara? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, perhatikan gambar ini. Kalau dulu kita masih belum ada internet atau alat elektronik ya, yang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bisa dilihat, perhatikan dulu gambar ini, mengapa iptek berpengaruh ya terhadap perkembangan perekonomian satu negara. Kira-kira kenapa ya teknologi berpengaruh terhadap perkembangan suatu negara? Ya, di sini bisa dilihat kira-kira kenapa? Apa penyebabnya? Dulu tidak ada iptek, orang kalau mau jual beli tidak bisa online.
hari ini sudah bisa online. Kira-kira apa pengaruhnya untuk perkembangan perekonomian di hari ini? Ada yang bisa berikan jawaban? Mempercepat komunikasi. Ya, Dapat mempercepat komunikasi. baik. Kemudian selanjutnya siapa lagi? Ya, siapa lagi yang bisa memberikan jawaban yang lain? Ada? Mempermudah jual beli dalam secara online. Mempermudah Jual beli online. jual beli maupun transaksi secara online. Sekarang kalau mau pesan apa-apa seperti yang sudah Pak Guru sampaikan, tinggal diklik saja. Karena canggihnya. Ya, karena canggihnya zaman teknologi. Sekarang orang semua pakai teknologi. Jadi semua siswa-siswi harus belajar teknologi yang maksimal. Ya. Ini tahun 2025, nanti tahun 2030 ke atas sampai 2040 diwajibkan, diharuskan bagi semua siswa untuk menguasai teknologi. Kenapa? Karena 2040 itu Indonesia harus mencapai generasi emas. Ya, itu target presiden. Ya, harus Indonesia ini generasi emas. Jadi diwajibkan atau diharuskan, dituntut kita untuk menguasai teknologi. Ya, kalau tidak menguasai teknologi kita ketinggalan jauh. Ya, jadi mulai hari ini ya harus mempersiapkan diri untuk menuju 2045. Perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Jadi sekarang bisa diperhatikan di layar ya. Ya, kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Waktu awal kemerdekaan perekonomian Indonesia ini masih belum stabil. Ya, masih sulit. Ya. Di sini bisa diperhatikan salah satu masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia di awal kemerdekaan adalah angka inflasi tinggi akibat peredaran uang Jepang yang tidak terkendali. Selain masalah inflasi, Indonesia juga menghadapi akibat pengangguran, pengepungan secara ekonomis oleh pasukan Belanda. Jadi Belanda itu melakukan pengepungan untuk mempertahankan pemerintahannya di Indonesia atau mempertahankan perekonomiannya. Kemudian pemerintah Indonesia upaya mengatasi kesulitan ekonomi, pemerintah RI melakukan beberapa tindakan antara lain sebagai berikut ya. Upaya-upaya pemerintah terdahulu untuk memperbaiki perekonomian kita pada awal kemerdekaan itu yang belum stabil, pemerintah Indonesia melakukan ada beberapa hal. Satu, ya, menjalankan pinjaman nasional melalui persetujuan dari Badan Pekerja KNIP. Ya. Kemudian yang kedua, pemerintah mengeluarkan uang kertas baru, yaitu uang Republik Indonesia atau yang disingkat dengan ORI, dan uang Republik Indonesia Daerah ORIDA pada Oktober 1946. Itu kebijakan yang kedua. Kemudian kebijakan yang ketiga, ya, membentuk Bank Negara Indonesia pada 5 Juli 1946. Ya. Kemudian kebijakan pemerintah Indonesia yang keempat, untuk menebus blokade ekonomi, pemerintah melakukan langkah politis dengan mengirim bantuan beras ke India yang sedang mengalami bahaya kelaparan. Ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Jadi sebelumnya pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan hubungan dagang langsung ke luar negeri karena blokade yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan Belanda ya. Jadi Indonesia merasa kesulitan ya untuk melakukan hubungan dagang ke luar negeri. Ya, inilah beberapa kebijakan pemerintah Indonesia pada awal masa kemerdekaan untuk menstabilkan perekonomian kita yang masih surat marut pada waktu atau pada saat awal kemerdekaan Indonesia.
Ya. Kemudian yang kedua, kita beralih ke materi yang kedua, kehidupan ekonomi Indonesia pada masa awal demokrasi liberal. Ya, ini beberapa kehidupan perekonomian di awal demokrasi liberal. Ada dua masalah yang harus dihadapi negara Indonesia. Yang pertama masalah jangka pendek, yakni peningkatan jumlah uang beredar dan kenaikan biaya hidup. Yang kedua, masalah jangka panjang, yakni masalah pertambahan penduduk, ya, dan tingkat kualitas hidup yang rendah. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah hari ini antara lain sebagai berikut. Silakan, coba kamu bacakan dulu yang D. Rencana Pembangunan 5 Tahun (RPLT) pada masa Kabinet Ali Mijojo. dibentuk Biro Perancang Negara yang bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini menyusun rencana pembangunan 5 tahun (RPLT) yang akan dilaksanakan pada tahun 1956 sampai 1961. Kemudian selanjutnya rencana pembangunan 5 tahun. Ya, dirancang rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek dan menengah, ya. Disebutlah dengan rencana pembangunan 5 tahun, ya, yang disebut dengan RPLT pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo. Satu, ya, dibentuk Biro Perancang Negara yang bertugas merancang pembangunan jangka panjang pada tahun 1956 sampai 1961. Ya, baik. Baik. Kemudian poin ketiga, kehidupan ekonomi Indonesia pada masa awal demokrasi terpimpin. Ya, ini ada kehidupan ekonomi Indonesia pada awal atau pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, struktur ekonomi cenderung ke sistem estisme, ya, yang menjadikan negara sebagai pusat kekuasaan. Seluruh kegiatan perekonomian Indonesia diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dilakukan di bidang ekonomi. Ini khusus di bidang ekonomi, ya. A. Pembentukan Depernas dan Bappenas untuk merencanakan pembangunan ekonomi. Dibentuk Dewan Perancang Nasional pada tahun 1959. Kemudian yang selanjutnya B. Pemotongan nilai mata uang. Kekacauan politik dan ekonomi pada awal masa demokrasi terpimpin mengakibatkan inflasi tinggi, ya. Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan, ya, nomor 2 tahun 1959 tentang penurunan nilai uang kertas 5.000 dan 1.000 untuk memperbaiki perekonomian. Uang kertas pecahan senilai 5.000 dan 1.000 diturunkan nilainya menjadi Rp50 dan Rp100, ya. Kemudian yang selanjutnya, deklarasi ekonomi pada tanggal 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan deklarasi ekonomi sebagai landasan baru bagi perbaikan perekonomian negara. Pada 26 Mei 1963 dikeluarkan 14 peraturan di bidang perekonomian pemerintah RI pada tanggal 17 April 1964. Inilah, ya, kebijakan pemerintah yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin untuk memberikan kestabilan terhadap perekonomian negara, ya. Baik, ya, dari uraian yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, ya, ada beberapa fase kehidupan atau fase perekonomian bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Itu yang pertama. Kemudian kehidupan ekonomi Indonesia pada masa awal demokrasi liberal. Sudah tadi Pak Guru jelaskan, ya. Kemudian yang selanjutnya 3, kehidupan ekonomi Indonesia pada masa awal demokrasi terpimpin. Selanjutnya, kehidupan ekonomi Indonesia pada masa awal Orde Baru. Awal Orde Baru. Ya.
kehidupan ekonomi Indonesia pada masa awal reformasi 1998 ya. Baik, di sini Pak Guru akan jelaskan dulu. Nanti kita akan bagi kelompok ya. Di sini nanti didiskusikan sama teman-temannya, masing-masing kelompoknya. Kemudian nanti ada presentasi dari masing-masing kelompok ya. Ada presentasi dari masing-masing kelompok. Di sini nanti didiskusikan, silakan dibaca, kemudian didiskusikan. Baca, Pak Guru akan bagikan tugas kelompoknya. Silakan, nanti kita akan presentasikan masing-masing kelompok. Silakan, ini kelompok 1. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Kelompok mana lagi? Boleh? Silakan, boleh dimulai. Ya. Boleh dimulai. Silakan. Silakan didiskusikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Ya. Bagaimana? Sudah ada yang selesai mengerjakan? Sudah. Ya. Baik, sekarang silakan kita minta dulu kelompok 1 untuk maju. Mana kelompok 1? Ya, silakan perwakilannya maju. Ya, untuk menyampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok silakan dibacakan. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Sebelum saya membacakan hasil diskusi kami, saya akan membacakan nama kelompok 1. Rizky Palestina, Firnawati, Margarita, Naila Fadila, dan Ilham Abdiyah Zuhairi. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh hiperinflasi dan blokade laut yang dilakukan Belanda terhadap perkembangan ekonomi Indonesia pada masa itu? Jawabannya, banyaknya jenis mata uang beredar. 2, tidak terkendalinya jumlah uang. 3, defisit anggaran negara. Pertanyaan kedua, apa langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk mengatasi krisis ekonomi dan blokade laut, pemerintah Republik mengambil beberapa langkah. 1, mengeluarkan ORI dalam kurung Uang Republik Indonesia untuk menggantikan uang Jepang dan menunjukkan kedaulatan ekonomi. 2, mengembangkan ekonomi rakyat. 3, melakukan diplomasi internasional. 4, menggalangkan sistem lumbung desa. Ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan. Berikan aplaus untuk kelompok. Ya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Sebelum itu saya akan membacakan anggota kelompok. Abdul Jalali Khairi, Bita Seri Diana, Nahdlatul Zainiyah, Syariatun Hasanah, Muhammad Nazril. Pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh hiperinflasi dan blokade laut yang dilakukan Belanda terhadap perkembangan ekonomi Indonesia pada masa itu? Yaitu pengaruhnya antara lain harga barang naik sangat cepat dan mata uang merosot drastis. Ekspor hasil Indonesia nyaris berhenti sehingga devisa negara barang-barang impor menjadi langka, menyebabkan kenaikan barang semakin parah. Pertanyaan kedua, apa langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yaitu dengan cara 1. Mengeluarkan ORI atau Uang Republik Indonesia. 2. Mengembangkan ekonomi rakyat. 3. Melakukan diplomasi internasional. 4. Mengalahkan sistem lumbung desa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan. Luar biasa penampilan dari kelompok terakhir, kelompok 5 ya. Baik ya. Dari hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok ya. Akhir ini kita akan menyimpulkan, Pak Guru akan menyimpulkan ya hasil dari kelompoknya yang tadi. Tadi sudah maju masing-masing perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya ya. Oleh karena itu, terakhir Pak Guru menyimpulkan ya. Ternyata di awal-awal kemerdekaan kita itu ya perekonomian Indonesia ini cukup sulit ya. Di mana pemerintah Belanda melakukan blokade. Tahu namanya blokade ya, menutup jalur laut ya, jalur perekonomian ekspor impor ke luar negeri, sehingga terjadilah kesulitan ekonomi yang luar biasa. Barang jadi langka ya, kelangkaan barang. Kemudian mahal juga ya, harga barang semuanya naik ya. Jadi pemerintah Indonesia melakukan terobosan yang luar biasa, berani dengan melakukan penerbitan mata uang ORI ya, dan penguatan ekonomi rakyat ya, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Itulah satu bukti ketangguhan ya pemimpin Indonesia pada saat itu, berani melakukan hal-hal yang luar biasa demi perubahan ekonomi, demi perbaikan ekonomi pada masa pasca kemerdekaan. Ya, mungkin itu saja ya kesimpulan dari Pak Guru dari hasil diskusinya yang tadi ya. Baik dari kelompok 1, 2, 3 sampai 5, penyampaiannya sangat luar biasa ya. Pak Guru memberikan aplaus yang luar biasa terhadap semua kelompok ya. Luar biasa. Pemahamannya sangat luar biasa. Mungkin itu saja ya materi atau pelajaran yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini. Sampai ketemu di minggu depan di jam IPS ya. Baik, Pak Guru akan tutup ya dengan membaca Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanu